Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Kedai Pena dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Yudi Rijali Muslim dalam acara Editorial Talk kedaipena.com. Dan pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang geopolitik nasional dan internasional. Terlebih lagi seperti yang kita tahu, tanggal 5 sampai dengan 7 September 2023 Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi negara-negara ASEAN ke-43. Dan untuk membahas itu semua, telah hadir di studio kedaipena.com seorang narasumber. Beliau adalah pemerhati geopolitik nasional dan internasional. Beliau juga seorang aktivis dan penggerak organisasi. Beliau adalah Bungas T. Fernando Duling. Bang Nando, apa kabar nih Bang? Baik. Luar biasa Bang Nando. Bang Nando, ini podcast kedua kita nih Bang. Sebelumnya di podcast pertama kita membahas dukungan Abang dengan kawan-kawan dari Advokasi Rakyat untuk Nusantara terhadap pencalonan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Dan kali ini kita akan membahas tentang konferensi tingkat tinggi Bang, salah satunya untuk situasi internasional. Begitu juga nanti kita akan bahas tentang situasi nasionalnya. Tanggal 5 sampai dengan 7 September 2023 lalu, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan konferensi tingkat tinggi negara-negara di ASEAN. Setidaknya ada 5 poin Bang dalam pembahasan dan keputusan dalam pertemuan tersebut. Izin membacakan lebih dulu Bang. Di dalam pertemuan KTT ASEAN, setidaknya ada 5 poin pembahasan. Di antaranya adalah pertama, situasi di Indo-Pasifik karena meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan itu. Kemudian kedua, Laut Cina Selatan yang kembali memanas. Ketiga, pengecaman terhadap peningkatan kekerasan di Myanmar yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi warga sipil di negara tersebut. Pembahasan keempat, keanggotaan penuh Timur Leste di ASEAN dan pembukaan program magang di Indonesia bagi 40 pegawai negeri Timur Leste di kementerian atau lembaga di Indonesia. Dan pembahasan kelima yaitu situasi di Timur Tengah, terutama perang antara Israel dan Palestina, serta harapan-harapan negara-negara terhadap perdamaian abadi di negara tersebut. Itu Bang, 5 poin pembahasan di dalam KTT ASEAN kemarin. Menurut Abang nih, pasca digelarnya pertemuan konferensi tingkat tinggi ASEAN nih Bang, kemarin di Jakarta, apa yang akan terjadi sih Bang pasca pertemuan itu menurut analisisnya Bang Nando nih, untuk Indonesia, begitu juga untuk situasi internasional nih ke depan Bang? Baik, kalau kita melihat dari 5 poin kesepakatan tersebut, ya, maka menjadi tepat sebenarnya kebijakan-kebijakan kesepakatan yang diambil. Salah satu di antaranya adalah menempatkan posisi Indonesia, tepatnya adalah Jakarta, yang sebelumnya kantor ASEAN itu adalah sebagai sekretariat, sekarang berubah menjadi markas besar ASEAN. Oke. Dan ini suatu hal yang menarik tentunya, ini suatu hal yang menarik yang pastinya memiliki dasar-dasar yang juga sebenarnya kalau tidak salah memang juga disampaikan kerangka-kerangka dasar terhadap perubahan dari sekretariat menjadi markas besar oleh Menlu kita, Ibu Retno ya. Tapi kalau juga kita melihat ini berarti kita punya 2 wilayah yang cukup strategis terhadap peran kita akhirnya sebagai bagian dalam proses perdamaian dunia. Yaitu, kalau tidak salah juga di podcast pertama saya sempat sampaikan bahwa di Kota Bandung pada tahun 2015 di dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika, Bandung ditetapkan sebagai ibu kota Konferensi Asia Afrika. Dan begitu pula hari ini, tanggal 8 ya artinya kan baru kemarin selesai kan, ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 7 ya, bahwa salah satu poin
kesepakatan dari 5 poin yang disepakati, ya, yaitu adalah perubahan dari sekretariat menjadi markas besar ASEAN. Nah, ini juga tidak kalah menarik sebenarnya, karena rangkaian KTT ASEAN hari ini, ya, atau rangkaian diperkirakan dari bulan Agustus, ya, bulan Agustus, jadi seperti dan sebelumnya, bahwa kita juga terlibat di dalam pertemuan KTT BRICS yang dilaksanakan di Afrika. Jadi seperti itu, ya, di mana pada saat itu penegasan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya, sebagai Presiden Republik Indonesia, ya, menegaskan betul bahwa bagaimana komposisi Indonesia, baik sebagai negara non-blok yang menganut politik bebas aktif, dan mengingatkan kembali dalam suatu bentuk penegasan, ya, wilayah selatan, Asia Selatan. Jadi seperti itu, ya, yang dimana sebenarnya ini juga tidak terlepas akhirnya dari hasil poin kesepakatan pada saat tahun 2015 terbentuknya poros selatan-selatan. Jadi di situ, yang dimana kita mengetahui bahwa wilayah tersebut, ya, menjadi bagian negara yang berkembang. Jadi seperti itu. Oke. Nah, artinya kembali lagi, karena saya coba memperhatikan betul pembukaan atau pidato pembukaan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, begitu pula penutupan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, begitu pula beberapa pernyataan termasuk dengan Sekretaris Jenderal PBB, ya, terhadap apresiasinya, ya, dan begitu juga terhadap Direktur IMF. Jadi seperti itu. Dan ada suatu fenomena yang menarik secara ke depan, baik yang akan berpengaruh secara nasional dan begitu juga yang akan berpengaruh secara internasional. Kenapa begitu? Karena kalau tidak salah di tanggal 9 sampai 10 besok berarti, ya, tanggal 9 sampai tanggal 10 itu akan ada pertemuan G20 di India. Jadi di situ. Dan kita berharap bahwa apa yang sempat tersampaikan oleh Presiden kita Jokowi, ya, Pak Jokowi, di dalam KTT BRICS, dan begitu juga apa yang dinyatakan di dalam sambutan di KTT ASEAN, ya, akan memiliki nilai esensi yang sama pada saat di G20. Jadi seperti itu. Karena kita juga melihat posisi letak strategis yang dimiliki oleh India. Bila melihat dari suatu beberapa poin tadi yang sempat disampaikan dari hasil KTT ASEAN. Artinya berbicara tentang Laut Cina Selatan, artinya berbicara mengenai tentang Indo-Pasifik, ya. Tapi saya juga ingin mengingatkan sebenarnya kepada Ibu Menlu kelihatannya, ya, karena kita juga pernah berada sebagai posisi ketua, ya, yaitu di KTT IORA pada saat awal-awal Indo-Pasifik kembali mulai digaungkan, ya, pada saat Amerika keluar dari Trans-Pasifik, yaitu di sekitar tahun 2015 yang saya bilang beriringan tersebut tadi. Dan kita pada saat itu juga merupakan, ya, menjadi ketua dari KTT IORA. Oke. Nah, artinya yang coba saya mau sampaikan, ya, dengan komposisi kita terhadap situasi ke depan, karena bila kita berbicara tentang situasi di Laut Cina Selatan maupun situasi di Indo-Pasifik yang menjadi satu kesatuan, ya,
yang sebenarnya juga masih ada beberapa PR ya di wilayah yang ada, karena saya pernah sempat menyampaikan tentang akan terjadinya pergeseran tanda kutip ya, perang darat menjadi perang laut. Jadi seperti itu. Apakah perang darat perang laut hari ini adalah secara physically? Saya menghitung mudah-mudahan itu tidak terbayang seperti hanya apa yang pernah terjadi atau sedang terjadi hari ini di antara Rusia dan Ukraina ya, atau dengan kondisi Irak, atau dengan kondisi Suriah, atau dengan kondisi Libya. Jadi seperti itu. Karena sangat-sangat merugi dunia, terkhususnya adalah wilayah di Asia maupun di Afrika ya, apabila itu terjadi. Tepatnya adalah di Laut Cina Selatan ataupun di kawasan Indo-Pasifik, dan titiknya adalah di wilayah Indonesia. Karena saya sangat yakin negara-negara yang berada di dalam sebaran benua Asia, negara-negara yang berada di dalam sebaran di benua Afrika memahami betul titik letak strategis Indonesia. Saya rasa itu menjadi dasar yang paling mendasar dan strategis bagi ASEAN, bagi Asia dan Afrika, yang akhirnya menempatkan Jakarta markas besar ASEAN, Bandung ibu kota konferensi Asia Afrika. Mungkin juga sangat menarik bila konsistensi Indonesia secara konsisten terhadap sikap politik luar negerinya, baik sebagai non-blok ya atau politik bebas aktif ya, eksistensinya kembali ditunjukkan. Kenapa? Karena rangkaiannya setelah G20 di tanggal 9-10 ini ya, itu juga akan kembali ada pertemuan forum gitu. Ya. Itu di mana? Di Tiongkok. Jadi seperti itu. Yang disingkat menjadi BRI atau Forum Belt and Road. Jadi seperti itu. Oke? Yang faktanya adalah keanggotaannya hari ini tidak kurang lebih sudah mencapai 150 negara. Dan hampir 100% kemungkinan besar ya, 100% kemungkinan besar seluruh negara-negara Asia Tenggara itu sudah berada di dalam forum tersebut. Baik, Bang Nando, menarik. Kalau kita bahas tentang konferensi tingkat tinggi ASEAN, sejauh apa sih sebetulnya eksistensi negara-negara ASEAN ini terhadap kebijakan luar negeri atau kebijakan internasional ya? Seperti yang Bang Nando tadi singgung, bahwa setelah KTT ASEAN ada pertemuan lebih lanjut, tidak dalam waktu dekat, tidak dalam waktu yang cukup jauh, itu di India kan. Eksistensinya sejauh apa sih Bang menurut Abang nih KTT ASEAN yang hari ini sudah dilakukan ya, dengan ke-43 kali pertemuan nih. Menurut Abang seperti apa eksistensinya kalau dilihat? Eksistensi yang dimiliki oleh ASEAN hari ini, bahwa ASEAN mampu menjaga komunitasnya, keluarganya, perikatannya dalam suatu ikatan solidaritas yang lebih stabil, lebih aman. Walaupun situasi-situasi yang memanas ya, itu sering terjadi di wilayah sebaran atau di wilayah teritori ASEAN itu sendiri. Artinya, saya mengatakan bahwa ada beberapa titik bom waktu lah di wilayah ASEAN. Ya. Bukan hanya sebatas berbicara tentang Indo-Pasifik. Bahwa kita pernah juga berbicara tentang ada terusan Krah di Thailand itu ya. Ya. Oke, terus kita juga akan juga mengalami situasi sebenarnya di Laut Cina Timur, LSCT, jadi seperti itu ya. Dan Laut Cina Selatan tentunya yang memanas salah satunya adalah di Spratly ya. Yang juga tidak kemungkinan tentunya adalah tentang Natuna. Artinya posisi non-blok, posisi politik bebas aktif ya, posisi perjalanan sejarah
lagi-lagi saya mengatakan posisi perjalanan sejarah di mana Indonesia menjadi bagian dari salah satu kepeloporan terbentuknya Konferensi Asia Afrika, dan begitu pula Indonesia menjadi salah satu kepeloporan terbentuknya ASEAN, KTT ASEAN, ya, itu menempatkan bahwa posisi ASEAN menjadi bagian strategis di dalam proses perdamaian di dalam konflik. Bukan apa-apa. Karena yang pernah saya sampaikan tadi atau baru yang saya ucapkan tadi adalah sudut pandang saya pasca konflik di darat, yaitu yang kita sama-sama tahu, yaitu pada saat isu terorisme tentang ISIS di wilayah Asia kecil, ya, pada saat itu gitu kan, yang hari ini mulai bergeser kepada posisi lautan, yaitu adalah Laut Cina Selatan, yang makanya saya sempat sebut atau saya sampaikan adalah akan terjadi atau telah terjadi pergeseran perang darat menuju perang laut. Maka perang laut dalam pengertian di sini adalah yaitu ruang-ruang potensi konflik yang berada di Laut Cina Selatan, atau ruang-ruang pertarungan konflik yang berada luas di wilayah Indo-Pasifik. Jadi seperti itu. Maka ASEAN terkhusus diantaranya adalah Indonesia, ya, itu akan menjadi peran penting. Saya yakin bahwa negara-negara di Afrika, negara-negara di Asia sangat mengetahui betul. Ini urusannya bukan karena eksistensi bahwa kenapa harus di Indonesia, kenapa nggak di Vietnam, kenapa nggak di Kamboja, kenapa tidak di Laos, atau kenapa di minimal di 12 atau di 11 negara anggota ASEAN. Misalnya seperti itu tentang markas besar ASEAN. Dan yang paling terpenting, maksud saya, yang paling terpenting dari hal ini tersebut, ada pesan yang menarik sebenarnya yang saya tangkap dari KTT ASEAN, yaitu adalah pernyataan yang diberikan oleh Direktur IMF, yaitu mengenai tentang laju tumbuh penarikan investasi yang dilakukan Indonesia dan Vietnam. Semoga ke depan baik Indonesia dan Vietnam memiliki hubungan yang baik bersama juga dengan hubungan-hubungan negara-negara ASEAN, terutama adalah atas kesadaran terhadap titik letak strategis baik Indonesia dan Vietnam.